Kali ini saya akan merangkum film sniper yang berjudul Shooter, menceritakan tentang balas dendam seorang sniper yang dituduh melakukan percobaan pembunuhan kepada Presiden Amerika. Film dimulai dengan seorang sniper bernama Bob Lee Swager ditemani rekannya yang bernama Donnie. Mereka sedang menjalankan sebuah misi di wilayah zona konflik Ethiopia di benua Afrika. Dari atas bukit, mereka terus mengawasi pasukan pemberontak yang sedang melaju ke arah markas pasukan Amerika. Target yang berjarak 900 ya tentunya tak jadi masalah bagi Swager. Dengan pengalamannya dan perhitungan yang matang, mereka berhasil menghabisi targetnya satu persatu. Ternyata musuh membawa pasukan yang lebih banyak untuk menghabisi mereka berdua. Tak berselang lama, mereka melihat kedatangan helikopter. Swager dan Donnie merasa heran karena dalam laporan intelijen, pasukan musuh tidak ada dukungan udara. Donnie menyarankan segera mundur dan melarikan diri. Namun Swager tetap ingin meledakkan heli itu. Nasib sial menimpa mereka saat helikopter menghujani tembakan yang mengakibatkan Donnie tewas. Swager yang melihat sahabatnya meregang nyawa sontak membuat kemarahannya memuncak. Setelah peristiwa itu, Swager memutuskan untuk pensiun dini dari dunia militer. Di suatu hari, Swager kedatangan tamu dari FBI yang bernama Kolonel Johnson. Maksud kedatangan Johnson untuk meminta Swager membantunya menjalankan misi. Namun Swager menolak dan mengusir mereka karena dia ingin hidup tenang dan tidak terlibat dalam dunia militer. Dengan susah payah, Johnson membujuk Swager agar mengerahkan kemampuannya untuk membuat skema penembakan jarak jauh terkait sebuah rencana pembunuhan presiden yang berhasil terlacak lewat rekaman transmisi. Awalnya Swager menolak misi ini, namun Johnson kembali mengingatkan sumpah prajurit yang pernah Swager ucapkan untuk setia pada negara. Ternyata ucapan Johnson membangkitkan jiwa nasionalisme seorang Swager yang pernah menjadi sebagai prajurit. Swager pun bersedia menjalankan misi ini untuk terakhir kalinya. Namun Swager tidak menyadari bahwa ada maksud tersembunyi dari rencana Johnson. Singkat cerita, hari pun tiba. Presiden Amerika mengunjungi kota Philadelphia bersama uskup agung dari Ethiopia. Swager kemudian dibawa Johnson ke dalam sebuah gedung. Dia diperkenalkan dengan seorang polisi bernama Udin yang akan membantu Swager. Dan ketika Swager sedang memantau acara itu, Swager menghitung kelembapan dan kecepatan angin bahwa kemungkinan terburuk akan segera terjadi. Tanpa diduga, Udin menembaki Swager dari arah belakangnya. Di saat yang sama, sniper itu menembak uskup Ethiopia yang berada di samping presiden. Karena tembakan itu membuat semua orang panik berhamburan. Kemudian Swager menjatuhkan diri lewat jendela gedung untuk menghindari serangan Udin. Namun Swager sudah terkena tembakan di bahu dan pahanya dan berhasil menyelamatkan diri. Kejadian tersebut membuat Swager menyadari kalau dirinya telah dijebak dalam sebuah konspirasi rencana pembunuhan presiden. Di dalam gedung, mereka membuat skenario seolah-olah Swager adalah pelaku penembakan. Mereka memasang senapan milik Swager ke arah presiden berada. Kemudian Johnson memberitahu FBI bahwa pelaku penembakan adalah Swager. Sementara Swager menghampiri seorang agen FBI bernama Nick Memphis. Dia telah mendapatkan informasi kalau Swager adalah pelaku penembakan. Nick segera mengancam Swager dengan pistolnya. Tapi dengan cepat Swager membalikkan keadaan dan melumpuhkan Nick. Swager berkata dirinya bukanlah pelaku penembakan. Lalu Swager merampas mobil dinasnya Nick dan segera kabur dari sana. Si Udin memberikan kesaksian palsu di depan awak media kalau dia telah melihat dengan matanya sendiri bahwa Swager yang telah menembak uskup Ethiopia. Di sisi lain, Swager mendatangi rumah istrinya Donnie yang bernama Sarah. Swager meminta Sarah untuk bersembunyi di rumahnya. Adegan beralih di kantor FBI. Terlihat Nick sedang menyelidiki kasus penembakan presiden. Dari hasil penyelidikannya, Nick berasumsi bahwa Swager bukan pelakunya. Dia mulai menyadari kalau Swager benar-benar telah dijebak. Di sisi lain, Johnson telah mengetahui Nick secara diam-diam menyelidiki kasus penembakan itu. Dia lalu menyuruh anak buahnya untuk segera menangkap Nick. Ketika Nick akan dibunuh, tiba-tiba Swager menghabisi mereka satu persatu. Setelah diselamatkan nyawanya oleh Swager, Nick memutuskan mau bergabung bersama Swager. Mereka berdua lalu menuju sebuah daerah bagian Tennessee untuk menemui seorang legenda sniper yang dikenal paling hebat. Dengan pengalamannya, orang tua itu menyebutkan ciri-ciri sniper yang menembak uskup. Dia adalah seorang penembak jitu yang menggunakan kursi roda. Mendengar hal itu, Swager mengetahui bahwa pelaku penembakan uskup bernama Michael. Di sisi lain, Johnson yang mulai resah menyuruh anak buahnya menculik Sarah. Dia ingin memancing Swager agar keluar dari persembunyiannya. Swager dan Nick sedang mengintai ke sebuah rumah yang diduga kediaman Michael.
Setelah melakukan pengintaian, mereka mulai mengatur strategi untuk menangkap Michael yang dengan persiapan yang matang, mereka mulai beraksi. Nick ditugaskan untuk mengamati situasi, sedangkan Swagger memasang peledak dan membunuh satu persatu petugas yang berjaga. Akhirnya, Swagger berhasil masuk ke dalam rumah untuk menemui Michael. Sementara di luar, pasukan elit utusan Johnson telah datang untuk menangkap Swagger. Namun, mereka telah masuk jebakan yang telah Swagger pasang sebelumnya. Dengan keahliannya, Swagger berhasil menghabisi mereka dengan mudah. Tak sampai di situ, Johnson mengirim heli untuk menghabisi Swagger. Heli itu terus menembaki mereka berdua. Serangan ini mengingatkan Swagger pada misi terakhirnya, yang menyebabkan Donnie sahabatnya gugur dalam pertempuran. Swagger menyuruh Nick untuk berlari memancing perhatian heli, sementara dirinya akan meledakkan heli itu. Kemudian Swagger menelpon Johnson untuk berunding karena dia memiliki rekaman informasi kejahatan Johnson untuk melepaskan Sarah. Setelah disepakati, mereka menentukan lokasi pertemuan. Singkat cerita, Johnson sudah tiba di pegunungan, disusul dengan kedatangan Senator Charles untuk melakukan perundingan. Dari kejauhan, ada seorang pria yang berjalan dengan membawa senjata. Johnson yang menduga pria itu adalah Swagger. Dia menyuruh snipernya untuk menghabisi pria itu. Swagger yang sudah mengetahui posisi sniper Johnson, dia langsung mengheadshot sniper itu meskipun sedang berkamuflase. Situasi ini membuat anak buah Johnson frustasi. Dia menantang Swagger untuk menghadapinya. Dengan sebuah tembakan jitu, Swagger berhasil menembak lengan pria itu hingga terputus. Swagger lakukan itu untuk memberi peringatan pada mereka agar jangan pernah macam-macam sama seorang sniper. Sementara itu, Johnson dan Charles hanya berdiri kebingungan. Kemudian Swagger keluar dari persembunyiannya dan mendatangi mereka. Swagger menanyakan alasan mengapa senator menjebaknya dan melakukan kejahatan di Ethiopia. Ternyata senator dengan sengaja membantai warga di sana. Dia lakukan itu untuk mendirikan perusahaannya. Tak lama kemudian, pasukan FBI mendatangi lokasi untuk menangkap Swagger. Akhirnya Swagger dan Nick menyerahkan diri kepada FBI. Kemudian Swagger menjalani persidangan atas tuduhan pembunuhan presiden. Swagger yang merasa dijebak meminta waktu untuk melakukan pembelaan dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Hakim dan jaksa mengabulkan permintaan Swagger berbicara untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Swagger mengakui jika senjata yang ada di depannya adalah miliknya. Kemudian Swagger memasukkan peluru dan menodongkan senjatanya ke arah Nick dan Johnson sehingga membuat semua orang panik. Swagger menjelaskan bahwa ia selalu mengganti pin senapannya agar tidak bisa digunakan oleh orang lain. Sangat mustahil jika mereka menuduh Swagger menembak uskup dengan memakai senapan yang tak bisa digunakan. Kemudian Nick memperlihatkan foto-foto kejahatan yang telah dilakukan Johnson bersama senator di Ethiopia. Tapi hakim mengatakan kalau dirinya tidak bisa menahan Johnson karena kasus ini di luar Amerika. Tentu saja keputusan ini sangat mengecewakan Swagger. Singkat cerita, malam pun tiba. Senator dan Johnson merayakan kemenangannya di sebuah villa. Dan tiba-tiba mereka dikagetkan dengan penjaga yang jatuh di hadapan mereka. Johnson yang berdiri malah dihantam sebuah peluru hingga menembus dadanya. Paham akan kedatangan Swagger, mereka pun bersembunyi dan mengamankan diri. Namun kali ini, kemarahan Swagger sudah tak bisa ditahan lagi. Mereka pun diteror habis-habisan oleh Swagger, dan akhirnya Swagger membantai mereka semua. Sebelum pergi, Swagger mematahkan saluran pipa gas sehingga membuat villa itu terbakar. Dan film pun berakhir.